Memang tidak mudah untuk jadi orang baik. Tapi walaupun susah, tetaplah berbuat baik. Dari kecil, setiap orang tua pasti mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anaknya. Kamu harus jadi anak yang baik ya. Kamu harus terus menabur kebaikan. Karena apa yang kamu tabur, itu juga yang nanti akan kamu tuai. Akhirnya walaupun tidak mudah, kita berusaha untuk selalu berbuat baik. Pada rekan, sahabat, keluarga, orang-orang di sekitar kita. Tapi nyatanya, semakin lama kita berada di dunia, semakin kita bisa melihat realita. Sebuah kenyataan, bahwa ternyata kebaikan tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Seringkali kebaikan dibalas dengan kejahatan. Orang yang sudah kamu bantu ternyata malah menipu. Sahabat yang sudah kamu anggap seperti saudara justru malah selingkuh dengan yang kamu cinta. Keluarga yang butuh uang setelah dibantu justru malah hilang dengan tumpukan hutang. Orang yang kamu tolong ujung-ujungnya malah ketawa nyolong. Sudah dikasih kesempatan kerja malah memfitnah dengan memutarbalikkan fakta. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman buruk lainnya. Lalu perlahan keyakinanmu memudar. Katanya kebaikan akan berbalas dengan kebaikan. Kok nyatanya berbeda? Apa yang salah? Yang salah itu adalah ekspektasinya. Kamu tidak bisa berbuat baik kepada seseorang dan berharap orang itu akan membalas kebaikan kamu. Tidak. Selama kamu berharap kepada manusia, maka kamu akan selalu kecewa. Ketahuilah, ketika kamu menanam benih padi, yang tumbuh bukan hanya padi, tapi akan ada juga ilalang yang kadang tumbuh bersamanya, yang mengganggu hasil panenmu. Apakah itu salahmu? Belum tentu. Itulah hidup. Ketika kamu berbuat baik, bukan berarti itu menjamin kamu akan selalu bertemu orang baik saja. Akan ada orang-orang yang mungkin menjahatimu, menzolimimu, menipumu, mengecewakanmu. Ada cobaan, ada kesedihan. Dan itulah ujianmu. Ujian yang akan membuatmu lebih tangguh. Lalu bagaimana dengan prinsip tabur tuai? Apakah artinya kebaikan yang kita tabur tidak akan kita tuai? Dengarkan pesan saya baik-baik. Kebaikan yang kamu buat untuk orang lain belum tentu dibalas dengan kebaikan dari orang tersebut. Tapi kebaikanmu pasti akan terbalas dengan kebaikan. Kalau bukan dari orang itu, berarti dari dia, bahkan dari mereka yang kamu tidak kenal. Ingat, bukan dia yang kamu bantu yang akan membalas. Tapi Tuhanmu lah yang akan melihat dan melipat gandakan apa yang sudah kamu tabur. Bunda Teresa pernah berkata, orang sering keterlaluan, tidak logis, dan hanya mementingkan diri sendiri. Bagaimanapun, maafkanlah mereka. Bila engkau sukses, engkau akan mendapat beberapa teman palsu dan beberapa sahabat sejati. Bagaimanapun, jadilah sukses. Bila engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Bagaimanapun, jujur dan terbukalah. Apa yang kau bangun selama bertahun-tahun mungkin saja dihancurkan orang lain hanya dalam semalam. Bagaimanapun, bangunlah. Kebaikan yang kau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Bagaimanapun, berbuat baiklah. Apabila kamu berbuat baik, orang lain mungkin akan berprasangka bahwa ada maksud tersembunyi di balik perbuatan baikmu. Tapi bagaimanapun juga, tetaplah berbuat baik. Bagaimanapun, berikan yang terbaik dari dirimu. Bagaimanapun, ini bukan urusan antara kamu dengan mereka. Karena pada akhirnya, ini adalah urusan antara kamu dan Tuhan. Memang tidak mudah untuk jadi orang baik, tapi walaupun susah, tetaplah berbuat baik.
Apa yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Setiap orang pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Kesedihan, kepahitan, kekecewaan. Kehilangan orang yang cintai, kesulitan keuangan, penyakit yang belum terobati. Difitnah, dihina, dikhianati. Saat dimana orang yang sudah kamu bantu ternyata memanfaatkan kamu. Kalau kamu sedang melalui masa-masa sulit itu, saat ini juga saya ingin katakan kepada kamu, semua akan baik-baik saja. Ya, kamu akan baik-baik saja. Walaupun mungkin situasi kita berbeda, tapi saya pun pernah mengalami masa sulit itu. Kesedihan itu, kepahitan itu. Dan saya tahu rasanya. Saya tahu rasanya ketika pertama kali mendengar kabar buruk itu. Kaget, lalu tidak terima. Dalam lubuk hati kita masih berharap dan menolak untuk menerima apa yang terjadi. Nggak mungkin lah, masa sih dia tega? Enggak. Kayaknya ini nggak benar. Sungguh tidak bisa dipercaya. Tapi itulah realita. Kadang tidak semua terjadi sesuai yang kita harapkan. Tapi sebenarnya justru rasa pahit itulah yang menyadarkan. Saya juga tahu rasanya ketika kita marah terhadap keadaan, marah kepada diri kita sendiri. Duh, kok bisa sih aku sebodoh itu? Kenapa aku membiarkan ini terjadi? Kenapa aku percaya aja? Kenapa selama ini aku gak pernah ngeliat? Apa salah saya? Marah, kesal, sedih adalah luapan emosi yang wajar. Tapi ingat, jangan sampai kamu terperangkap di dalamnya. Pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah sadar dan yakinilah bahwa yang kamu alami bukanlah sebuah hukuman, tapi sebuah kesempatan. Tuhan sedang memegang kendali, membawamu ke suatu tempat yang lebih baik lagi. Tuhan membiarkan yang buruk hilang, karena tidak lama lagi yang lebih baik akan datang. Tuhan sedang mempersiapkanmu, menguatkanmu, membentukmu. Kemudian perlahan kita mulai sadar. Katanya badai akan berlalu. Katanya saya harus bisa melupakan. Katanya saya harus bisa melihat ke depan dan menjadikan ini pembelajaran. Tapi kok gak mudah ya? Memang tidak mudah. Namanya juga manusia. Tapi saat ini, saya ingin mengingatkanmu. Sama seperti saya mengingatkan diri saya ketika saya mengalami masa sulit itu. Kamu hanya punya dua pilihan. Give up or get up. Menyerah dan membiarkan hal tersebut menghancurkanmu, atau bangkit dan menjadikannya sebuah pelajaran yang membuatmu bertumbuh. Ada hal-hal di hidup ini yang tidak bisa kamu kendalikan dan tidak bisa kamu ubah. Terimalah. Terimalah dengan tangan terbuka. Terimalah dengan ikhlas. Maafkan juga orang-orang yang sudah melukaimu. Dan yang paling penting, maafkan juga dirimu. Tidak perlu mengeluh tentang apa yang salah. Yang hilang akan digantikan, yang sakit akan dipulihkan. Yang diambil akan dikembalikan, yang berkurang akan ditambahkan. Dan yang salah akan diluruskan. Jadi jangan biarkan dirimu larut akan kesedihan itu.
Jangan biarkan kamu terperangkap di lembah kelam itu. Tetaplah tegar, melangkah dengan kesabaran. Tetaplah tersenyum dengan ketulusan. Tetaplah bersyukur di saat sulit sekalipun. Tetaplah percaya walaupun kamu belum bisa melihat segalanya. Tetaplah setia walaupun kamu tahu ini bukan saat yang mudah. Apapun yang sedang kamu doakan, sedang Tuhan kerjakan. Percayalah, semua akan indah menurut rencananya dan waktunya. Dan saya yakin, sama seperti saya, kamu pun pasti akan baik-baik saja.